Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Ar-Rasyad Listening Basecamp. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan. Teman-teman, untuk kali ini kontennya kita akan membahas i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini tentang i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Al-bina adalah penetapan akhir kalimat. Baik, kita ke pembahasan pertama. Di pembahasan pertama kita akan membahas perbedaan al-i'rab dan al-bina. I'rab itu berubah, bina itu tetap. Kalau dalam ilmu nahwu istilahnya at-taghyir, as-subut. Kalau bina as-subut, kalau i'rab at-taghyir. Itu ya teman-teman, perbedaan i'rab dan al-bina. Sekarang kita bahas definisi i'rab. Oke, kita akan membahas definisi i'rab ini lebih detail. Apa itu i'rab? Al-i'rabu asarun yuhdisuhul amil bil kalimah fayakunu akhiruha marfu'an aw mansuban aw majruran aw majsuman asbama yaqtadihi dalikal amil. I'rab adalah bekas atau perubahan pada akhir kalimat yang ditimbulkan oleh amil. Maka akhir kalimat itu dirofakkan, dinasobkan, dijerkan atau dijazamkan seperti apa yang dituntut oleh amil. Sekarang kita langsung lihat ke contoh i'rab. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Ra'aitu Muhammadan. Aku telah melihat Muhammad. Marartu bi Muhammadin. Aku telah bertemu dengan Muhammad. Itu contohnya ya. Sekarang kita penerapan i'rab. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Ya. Kita bahas penerapan i'rabnya. Al-i'rab asarun yuhdisuhul amil fil kalimat. I'rab adalah bekas atau perubahan yang ditimbulkan oleh amil pada akhir kalimat. Ya, contohnya Muhammadun itu ada perubahan akhir kalimat karena disebabkan amil ja'a, ra'aitu, marartu. Jadi dun dan din. Itu amilnya ya, ja'a, ra'aitu, marartu. Maka akhir kalimat itu dirofakkan. Ayakunu akhiruha marfu'an, dinasobkan ya, au mansuban au majruron atau dijerkan ya. Muhammadan itu yang dinasobkan, bi Muhammadin itu yang dijerkan. Untuk yang dijazamkan itu nanti beda pembahasan ya teman-teman. Itu terkait penerapan i'rab. Sekarang kita beralih ke pembahasan kedua teman-teman. Apa di pembahasan kedua? Yang dibahas adalah arkanul i'rab arba'atun. Elemen dasar i'rab ada 4 ya. I'rab itu ada dasar ya, ada dasarnya, ada 4 dasar. Yang pertama al-amil wa huwa alladhi yajlibu alamatal i'rab. Nomor 2 al-ma'mul wa huwa al-kalimah allati taqa'u fi akhiriha alamatal i'rab. Yang ketiga adalah al-mauqi wa huwa alladhi yuhaddidu wadifatal kalimat ka'an takuna fa'ilan au maf'ulan bih. Yang terakhir, yang keempat, al-alamah wa hiya allati tarmuzu ila mauqi'il kalimah minal jumlah. Baik, kita akan bahas satu persatu secara rinci
secara detail apa itu amil, ma'mul, mauqi dan alamat. Yang pertama dulu ya kita bahas tentang al-amil. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kalimat yang beramal, yang memberi efek. Apa itu amil? Al-amil wa huwa alladhi yajlibu alamatal i'rab. Amil adalah sesuatu atau kalimat yang membawa atau memberi efek pada tanda i'rab, yang bisa memberi efek tanda i'rab. Itu pengertian amil. Oke, langsung ke contohnya. Contoh amil, Ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Ya. Yang mana yang amil? Apa yang warna hitam, apa yang warna hijau? Ternyata yang warna hijau itu adalah amil. Ya. Yang adalah amil, sesuatu kalimat yang beramal, sesuatu yang beramal atau kalimat yang beramal. Langsung kita penerapan. Kaidah kita terapkan ke contoh. Sudah sesuai apa enggak? Amil adalah kalimat yang membawa pada tanda i'rabnya. Ja'a itu kalimat fi'il, ra itu kalimat fi'il, marot itu kalimat fi'il, itu statusnya amil. Dia bisa membuat efek, membawa tanda i'rab. Ya, menjadi dun, Muhammad menjadi dun, Muhammad menjadi dan menjadi din. Baik. Kita langsung ke nomor 2. Arkanul i'rab. Yang kedua adalah al-ma'mul atau kalimat yang diamali. Apa itu ma'mul? Al-ma'mul wa huwal kalimat allati taqa'u fi akhiriha alamatal i'rab. Ma'mul adalah kalimat yang akhirnya terkena alamat atau tanda i'rab. Baik, kita langsung ke contoh ma'mul. Ja'ah, ra'aitu, marartu itu adalah amil. Sedangkan yang ma'mul adalah Muhammadun, Muhammadan, bi Muhammadin, itu semuanya adalah ma'mul. Langsung kita ke penerapan ya. Kaidahnya kita terapkan ke contoh, sesuai apa tidak. Ya, ma'mul itu Muhammadun, Muhammadan itu ma'mul, bi Muhammadin itu ma'mul. Sedangkan ja'a itu marartu itu adalah amil. Al-ma'mul wa huwal kalimat allati taqa'u fi akhiriha alamatal i'rab. Ma'mul adalah kalimat yang akhirnya terkena dampak tanda i'rab. Ya, Muhammad menjadi dun, Muhammad menjadi dan, Muhammad menjadi bi Muhammadin. Itu gara-gara ada amil. Jadi dia terkena amil menjadi ma'mul. Amil itu yang beramal, ma'mul itu yang diamali. Orang yang memberi dan orang yang diberi. Kalau dalam orang ya, kalau ini kalimat yang memberi efek dan yang diberi efek. Amil dan ma'mul. Itu ya. Nomor 3, elemen dasar i'rab. Yang 4, yang ketiga adalah al-mauqi. Apa itu al-mauqi? Al-mauqi bisa diterjemahkan posisi kalimat atau kedudukan kalimat. Ya. Langsung itu, apa itu mauqi? Definisi. Al-mauqi wa huwa alladhi yuhaddidu wadifatal kalimah ka'an takuna fa'ilan aw maf'ulan bih. Al-mauqi adalah sesuatu yang menentukan posisi kalimat seperti posisi sebagai fa'il atau sebagai maf'ul bih. Ya, kedudukan kalimat. Mauqi itu kedudukan kalimat. Contoh, ja'a ra'aitu marartu itu adalah amil. Ya. Terus Muhammadun, Muhammadan, bi Muhammadin ini adalah al-mauqi'. Kedudukan kalimat Muhammadun itu sebagai fa'il. Muhammadan itu mauqi'nya atau kedudukan kalimatnya sebagai maf'ul bih. Bi Muhammadin itu mauqi' atau kedudukan kalimatnya sebagai majrur, isim yang dijerkan. Itu teman-teman. Sekarang kita ke penerapan mauqi' ya, kaidahnya kita terapkan ke contoh. Itu ada amil, ada mauqi'. Ya. Mauqi' adalah posisi kalimat. Jadi mauqi' itu adalah posisi kalimat atau kedudukan kalimat. Muhammadun itu berkedudukan sebagai fa'il.
Muhammadan itu kedudukannya sebagai maf'ul bih, ya. Muhammadun itu fa'il, terus Muhammadan itu maf'ul bih, bi Muhammadin itu majrur. Itu mauqi itu kedudukan kalimat kalau diterjemahkan. Ya, jadi kalau dengan dibacanya don itu bisa menentukan kalau itu fa'il, dengan dibaca dan itu menentukan kalau itu maf'ul bih. Baik, sekarang kita ke elemen dasar yang terakhir keempat, apa itu? Al-alamah atau tanda kalimat. Ya, itu al-alamah. Alamat adalah wahya lati tarmuzu ila mauqi'il kalimat minal jumlah. Alamat adalah sesuatu yang menandakan secara simbolis pada posisi kalimat dari sebuah jumlah. Jumlah itu bisa diterjemahkan rangkaian kata, bisa diartikan sebagai rangkaian kata, perkataan, ya. Baik, kita ke contoh alamat, ya. Itu ada ja'a, ra'aitu, marartu itu adalah sebagai amil, sedangkan Muhammadun yang dibaca dun rofa dan yang nasab din yang majrur, yang jer itu adalah al-alamah, tanda i'rab, yaitu, ya. Jadi tanda i'rab itu ada di akhir kalimat. Baik, sekarang kita penerapan kaidah dengan contoh alamat secara kaidah dan secara contoh terapkan. Al-alamah wahya lati tarmuzu ila mauqi'il kalimat minal jumlah. Alamat adalah sesuatu yang menandakan secara simbolis pada akhir sebuah kalimat, yaitu don dan din. Ya. Dalam sebuah rangkaian kalimat, jadi alamat itu merupakan tanda atau simbol yang bisa menentukan, seperti Muhammad menjadi don. Setelah dalam rangkaian kalimat itu, ya, menjadi dan, Muhammad menjadi dan. Itu merupakan simbol tanda dari sebuah kedudukan kalimat dalam sebuah rangkaian kata. Itu terkait penerapan alamat. Baik, kesimpulannya, ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu adalah i'rab, ya. Itu ada i'rab. I'rabnya itu, ya, Muhammadun, Muhammadan, bi Muhammadin itu i'rab, karena i'rab itu perubahan akhir kalimat. Kenapa berubah? Karena kemasukan amil yang berbeda-beda, didahului oleh amil ja'a, ra'aitu, marartu. Itu i'rab, ya. Dun dan din, ya, disebabkan oleh amil tadi itu. Dan i'rab itu didasari oleh 4 elemen dasar, ya. Amil, ma'mul, mauqi, dan yang terakhir alamah. Itu yang mendasari sebuah i'rab akhir kalimat. Ya. Contoh, ya, ja'a ra'aitu marratu itu amil, Muhammadan bi Muhammadin itu adalah ma'mul, sesuatu yang diamali. Kalau amil sesuatu yang beramal, ya. Muhammad itu gara-gara amil menjadi dun, Muhammad menjadi dan, Muhammad menjadi din. Sedangkan Muhammadun itu mauqi, kedudukan kalimatnya sebagai fa'il. Ya, Muhammadan itu mauqi'nya atau kedudukan kalimatnya sebagai maf'ul bih, sedangkan Muhammadin majrur kedudukan kalimatnya. Jadi mauqi' itu kedudukan, posisi kalimat. Itu teman-teman, ya. Sedangkan al-alamah atau tanda itu dun itu tandanya pakai dhammah rafa, dan itu pakai fathah nasab, jer itu pakai kasrah tandanya. Jadi al-alamah itu tanda atau simbolnya, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita ke pembahasan ketiga. Pada pembahasan ketiga ini kita akan membahas yang namanya al-bina. Al-bina itu subut, ya, as-subut tetap tidak berubah. Akhir kalimatnya meskipun kemasukan amil tidak berubah. Apa itu bina? Al-bina luzumu akhiril kalimah halatan wahidah wa ini talafat al-awamil allati tasbikuha fala tu'siru fiha al-awamil al-mukhtalifah. Amil bina adalah tetapnya akhir kalimat dalam satu pola keadaan meskipun berbeda-bedanya amil yang mendahuluinya, maka dari itulah amil yang berbeda-beda tersebut tidak memberi bekas pada akhir kalimat tersebut. Baik, kita langsung ke contoh biar lebih mudah memahami. Duriba hadat talib, pelajar ini dipukul.
Ra'aitu hadat talib. Aku telah melihat pelajar ini. Marartu bihadat talib. Aku telah bertemu dengan pelajar ini. Itu bina yang hada itu ya, yang merah itu bina. Akhir kalimatnya tidak berubah. Oke, kita terapkan kaidah ke contoh. Bina adalah tetapnya akhir kalimat. Da itu tetap ya, akhir kalimatnya tetap da semua ya. Meskipun kemasukan amil yang berbeda-beda, meskipun berbeda-bedanya amil yang mendahulunya. Maka dari itulah amil yang berbeda-beda tersebut tidak memberi bekas efek pada akhir kalimat tersebut. Da. Itu yang dinamakan bina. Kesimpulannya ya, duribah ra'aitu marartu itu adalah sebagai amil, hada ini ma'mul ya, tapi tetap tidak ada perubahan, tetap bina, zubut tetap tidak ada perubahan. Jadi the itu adalah albina, the yang atas itu albina, yang bawah juga albina, yang tengah juga albina, tidak ada perubahan, tidak ada bekas ya, tetap. Penutup, kesamaan antara i'rab dan bina sama-sama terletak di akhir kalimat. Perbedaan antara i'rab dan bina adalah i'rab berubah dan bina tetap huruf akhirnya. Pembahasan i'rab lebih kompleks sedangkan bina lebih ringkas. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Selamat mempelajari dan tetap semangat. Terima kasih. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat, like, komen, dan subscribe. Selamat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.